Oh, di dalam online. Itu kan itu. Oke, satu. Ada ILT 3, 2. Oke. Kalau mau bicara terjemahan, ada KJV. Nah, tapi semua itu terjemahan. Saya tetap merujuk kepada Kalau kau originalnya. pakai KJP bro, itu punya siapa KJP itu kau pakai itu? Astaga. Hah? Itu punya siapa kau pakai KJP? Punya siapa itu? Pak bro. KJV itu otoritas tertinggi sih, setahu saya. Jangan pakai Kok standar ditertawakan ya? kecuali kamu punya kitab suci sendiri, boleh kamu bicara. Kalau kamu pakai kitab suci ya, kamu benar. kok. Benar. Malikil, Bang Malikil. Oh. Ini Tritunggal. Kalau Tritunggal IMB original. itu punya siapa? Tritunggal juga. Dari tadi kau Tritunggal kuat original ini. pakai juga KJP. Ya, ayo Bukan kasih. IMB. IMB punya siapa? KJV kan Inggris. IMB bahasa Indonesia. Itu punya Tritunggal juga. Oke, kau tunjukkan punyamu. Kau tunjukkan. Saya sudah bilang dari tadi kau tunjukkan. Mana yang punyamu, yang kitabmu mana? Kayaknya bro ini kurang jauh mainnya. IMB bukan aja nggak tahu kau dia. tunjukkan. Fisiknya tunjukkan Iya. di mana? Itu KJV, sepertinya jawabannya jelas ya. KJV itu kan otoritas tinggi. Bos, jangan gitu. Lah. Saya netral di sini bang. Abang ingin dia menunjukkan KJV, sementara KJV itu jelas di online bang. Enggak, KJV tunjukkan itu. fisiknya. Alkitabnya seperti apa atau kitab sucinya seperti apa? Tunjukkan Mungkin dulu. dia berbahasa Latin kah? Iya, ditunjukkan supaya kita lihat. KJV itu bahasa Inggris. Jangan kau pakai terjemahan baru untuk mengobok-obok. Gimana nih Bang Malikil? Apa Kan Malikil bilang bodoh, berarti bodoh yang ngobok-ngobok kan? Gak ada. Kalau modalnya kayak begini nggak ada isinya bro. Udah bisa betul ditangkap. betul. Nah, itu kau Setuju, pakai standar setuju. tadi kau pakai standar Dan ganda. Kau nyaman di room ini. Coba sebentar Rafael, Kamikaze, Trinity. Coba jangan keroyokan, jangan prosekusi Bang Malikil. Coba satu-satu, coba satu-satu. Persekusi, host. Persekusi, ya betul, maaf, Afwan. Saya minta tunjukkan. Coba satu-satu. Bang Kamikaze, coba jangan tantrum, coba satu-satu, tenang ya. Tunjukkan fisiknya, bro. Iya, satu-satu. Sebentar host. Kayaknya kalian ini tidak mengerti dia ini Tritunggal original, jadi memang harus seperti ini kan. Rasid Jadi kan tenang. saya dengan Malikil kau jangan. saya bela kau ya, saya bela kau sebagai orang yang IQ-nya jongkok harus. Saya bela kau di sini. Oke, Bang Rashid, coba kita pelan-pelan. Pertanyaan dari Kamikaze gimana? Kita di sini memediasi aja. Gimana, Bang Kamikaze? Pertanyaannya kalau originalnya atau hard copy-nya itu KJV itu kan kitabnya udah jelas tuh. Semua orang bisa bicara, host. Tunjukkan fisiknya ke saya, gitu loh. Silakan, Bang Jangan Malikil. Tunjukkan fisiknya. Kita sucimu seperti apa? Apakah terjemahannya orang Katolik? Nih, kamu Nah, bisa lihat. jangan. Semua orang bisa buka ini. Kau tunjukkan fisiknya. Kau tunjukkan. Itu bahasanya bahasa Ibrani itu. Saya bilang tadi tunjukkan fisiknya. Saya juga bisa buka seperti ini, bro. Lah iya ini kan original teh. Nah, kamu ibadah pakai apa? Apakah kau pakai laptop ini? Kau ibadah? Kan ada di online bro. Kau tunjukkan fisiknya. Kitab sucimu seperti apa? Itu Gini bro. Tunjukkan. bahasa Ibrani. Saya juga bisa buka itu, bro. Kamu ibadah pakai apa? Itu Apakah pakai laptop dalam bahasa ini? Ibrani. Itu bahasa Ibrani itu. Hah? Apakah kamu ibadah pakai laptop ini? Kalau mau diskusi gini ya. Nih adik-adik Tritunggal, gini dek ya. Kalau mau diskusi ke substansinya bukan ke remeh-temeh seperti ini. Kita juga percaya ini, bro. Sama. Saya mau Malikil. Sucimu seperti apa? Parah mah ini kalau Tunjukkan ke saya. Dari tadi kamu Suci di Enggak, gereja. ini saya hostnya. Maaf ya Bang Kamikaze, saya mesti turunkan karena dengan logika yang sama kita kalau nonton film itu kita minta hard copy-nya itu susah bang. Abang nonton film di XX1, mana hard copy-nya, nggak bisa kayak gitu. Jadi agak susah ya. Tritunggal. Tadi saya buat saya kan? Iya, silakan Bang Rafael dengan Trinity.
Gini, Malikil tadi wifi saya mati. Tadi saya tanya tapi saya nggak dengar jawabannya karena wifi saya mati. Saya kan tanya kalau JO itu membaptis dalam nama apa? Alkitab berkata baptis dalam nama Yesus. Memang ada murid membaptis dalam nama yang lain selain Yesus. Rashid lebih tahu dari kau. Rashid sebutkan baptis dalam nama apa? Dengan nama Rashid lebih Bapa, dari Putra, kau. dan Roh Kudus. Putra Roh Kudus itu sesuai kitab apa bahasa yang dipakai Yesus, kitab bahasa Aramaik terjemahan asli itu nggak ada dalam nama Yesus. Sedih saya melihat Kristen bodoh seperti ini. Coba dikasih pencerahan Bang Malikil, coba dikasih pencerahan. Silakan, Bang. Tadi Ahimoto dia ngomong tuh apa Ahi? Coba cek di kitab Rasul 236 itu Petrus ngapain itu, coba nyuruhnya itu, coba 23. Nanti dia malu. Jangan. Jadi seluruh kaum Israel harus Pasal tahu berapa, dengan Hi? pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar gitu More? Kisah para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel itu ya harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu versi LAI. Lanjut. ya. Oh, Kisah para Rasul 2 nomor 38. ini ya, ini. Oh, 38. Jawab Nah, Petrus 38 itu. kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Bapak Gereja. Pintur. Nama Yesus itu, weh. Gak pakai Bapa dan Putra, gak pakai Bapa dan Roh Kudus itu, pakai nama Yesus di Kisah para Rasul 2 nomor 38. Iya, makanya saya bilang tadi saya sedih melihat Kristen bodoh-bodoh begini. Maaf ya Trinity. Terjemahan apa tadi? Bantu. Bang Ibes, tolong kita jadi ini aja, jangan terlalu intervensi. Terima kasih. Silakan Tri. Tadi kitab apa? Sebentar saya ambil HP satu. Kitab Kisah Rasul Pasal 2 butir 38. 38, coba dicek. Tadi kan kamu nanya di Alkitab suruh baptisnya gimana kan? Nah itu jawabannya tuh. 2, 3. Nah. Pasal 2 butir 38. Sebentar dari atas dulu ya. Dari atas coba dulu dibaca. itu. Coba bacain itu. Iya, bacanya Dari ayat 1. wih, Supaya tidak- panjang kali tuh. Comot-comot kan, kalau comot-comot enggak Petrus. Oh, khotbah Petrus. Itu bapaknya Petrus kan? Khotbah Petrus. Nah, coba Tapi lihat mesti baca di semua sih. nomor 38-nya itu coba. Waduh, maghrib kelarnya ntar tuh kalau baca dari 1. Iya. Coba karena dari kalau firman dari Tuhan ini itu nggak boleh dari comot-comot. 30. Dari 30 tuh bagus itu. Coba. Namun Lebih bagus dari Kejadian 1 nomor 1. Coba jangan. Itu Coba membunuh. sebentar, coba Bang Alfi, Bang Moto, Bang Andre, kita jangan terlalu intervensi. Biarkan Bang Malikil dengan Bunda Trinity Sril menyampaikan. Gimana? Silakan. Panjang sih, harus baca semua, panjang banget. Harus baca semua ini. Karena kalau comot-comot itu bisa maknanya beda, makanya harus dari atas. Tapi kalau saya mau baca dari atas panjang banget nih, sampai pasal berapa nih? 40 ya? 40. Gimana kalau mulai dari Kejadian aja sampai Wahyu? Itu satu tahun. Gimana Bang Malikil? Silakan direspon. Tadi ayat berapa yang Yesus Kristus ya?
Harus baca semua ini. Gitu. Romo yang melanjutkan. Siapa tahu dia berhasil mensyahadatkan si Trinity ini. Lanjut Romo. Lu ngerti syahadat lu kali. Lu ngerti Enggak kata bang, syahadat ini kan juga? lagi bahas perjanjian baru bang. Kan abang yang punya kitab dengan Mbak Trinity kan ini kitabnya sama, tapi ada yang di perbedaan Iya, di sini. harus diatur dari atas sebenarnya teman-teman. Kalau Makanya kita yang muslim mestinya JO itu kita sama-sama belajar aja di sini. Silakan Bang Malikil. Alfi, gue pukul Alfi. Mereka itu comot-comot. Banyak Kristen yang belum tahu. Jadi petantang petenteng baptisan, tapi nggak ngerti apa esensi dari baptisan. Gini ya, catat buat Tritunggal. Di dalam Matius 20 ayat 22 sampai 23, tapi lihat originalnya. Baptisan yang dimaksud adalah kematian dan kebangkitan. Matius 20 ayat 22 sampai 23. Jangan baca terjemahannya, itu udah diremix oleh LAI. Oke, lalu diteguhkan juga oleh Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 3. Kita telah dibaptis dalam kematian Kristus. Nah, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ayat 19, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu maksudnya Bapa, Anak dan Roh Kudus itulah yang membaptis kita dalam kematian dan kebangkitannya, yaitu Kristus Yesus. Itu. Nah, ini pelajaran buat Tritunggal, karena Tritunggal nggak ngerti hal-hal begini. Mereka taunya hanya pengajaran dari Bapak Gereja. Ketahuilah Bapak Gereja itu otaknya setengah, mereka nggak cerdas. Itu. Jadi kalau Anda mau cerdas, Ngomong ya? Anda mau bisa mengerti. Oh, yang sembarangan ngomong. Aduh. Ortodoks Katolik dengar kau itu kau langsung di. Karena saya Protestan jadi nggak terlalu. Sebentar ya, mau ortodoks, mau apapun, kalau itu sudah berbicara denominasi, itu semua pekerjaan setan. Karena di zamannya, di zaman Tuhan Yesus, itu tidak ada denominasi, tidak ada Protestan. Hanya. Santailah, bentar. Menurut Malikil, Aduh. yang lahir ke dalam dunia siapa? Di dalam Lukas, sebentar ya dek, di dalam Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud ya. Rajin-rajinlah baca Alkitab, sebentar dulu ya, saya kasih tahu. Apalagi Protestan. Protestan itu berkiblat kepada orang yang menghujat nama Hashem, yaitu Martin Luther. Martin Luther di dalam bukunya Shem Hamporas dengan framing Judensau B2 Yahudi itu penghujatan. Mengapa bapak-bapak gereja Martin Luther itu menghujat nama Tuhan Yesus? Mengapa? Karena mereka itu buta. Mereka tidak tahu bahasa Ibrani. Mereka itu orang-orang yang karena politik, yang karena keinginan daging, mereka jadi Kristen. Kekristenan kalau tidak belajar sejarah yang berkiblat kepada bapak gereja itu sungguh terlalu, sungguh teramat bodoh. Bapak-bapak gereja itu pembunuh-pembunuh. Tidak ada bapak gereja itu orang yang seperti para rasul. Sembarangan kau. Untung saya bukan Katolik Ortodoks, sembarangan kau ya. Naikin yang jantan bro, saya capek kalau ngomong dengan perempuan. Nggak masuk karena mereka belum nangkap. Jawab dulu, yang lahir siapa? Saya harus jawab berapa kali. Yang lahir siapa? Yang lahir Tuhan, Lukas 2 ayat 11. Kalian bilang begini. Sebentar teman-teman, dengar nih. Saya naik ya di enggak naik, komen kan saya komen. Selamat Natal teman-teman Oneness. Terus mereka bilang gini, selamat Natal, kita merayakan kelahiran Bapak kita. Astaga, kelahiran Bapak nggak pernah. Yang lahir itu anak, kalau nggak? Yang lahir itu anak bukan Bapak. Saya jelaskan ya terminologi kata Bapak dari Alkitab. Gini ya,
iblis juga disebut bapa. Why? Mengapa iblis disebut bapa? Karena dari iblislah sumber kejahatan. Jadi kejahatan pada mula-mulanya itu bersumber dari iblis. Makanya iblis disebut bapa segala pendusta atau bapa kejahatan. Jadi bapa itu dalam terminologi Alkitab adalah sumber. Nah, Abraham mengapa disebut bapa? Karena dari Abrahamlah lahir bangsa-bangsa yang besar. Nah, Kristus Yesus kenapa disebut bapa? Karena dialah sumber keselamatan, dialah sumber pengetahuan, dialah sumber hidup. Nah itu loh. Jadi buat kawan tenan, gini ya, kalau mau bodoh boleh, tapi jangan diborong. Karena saya paling jengkel melihat. Kepada siapa? Sebentar ya, saya Yesus paling. kepada siapa? Aduh. Oh. Gini ya Dek, sebentar ya. Nah, ketahui lagi. Udahlah bro, selanjut. Nggak dijawab nih. Yesus berdoa kepada siapa? Nggak dijawab. Saya yakin sebenarnya Bro Malikil ini bisa menjawab, tapi tampaknya masa Bro Malikil masa ini takut dikejar Mbak Trinity? Yesus berdoa kepada siapa? Salahnya begini bro, pertanyaannya kayak ubi jalar, ditanya satu, dijawab ditanya lain. Nah, Yesus jadi berdoa sampai kepada akhir siapa? zaman, sebentar ya. Jadi Tritunggal ini sebenarnya kita itu saya, Bro Tom, lalu Bro Totsuka, lalu Rasul Billy, itu kita sering buka komal. Dan kita misi kita itu di situ tertulis Tritung bertanya seumur hidup. Nah itu Sama aja oneness bertanya seumur hidup, kan? Dari tadi Bro Malikil tidak bertanya, Mbak Trinity. Iya, menjelaskan. Iya, Oh, iya, menjelaskan. Ya. Iya, silakan Bro. Silakan Bro. Malikil, judulnya apa? Oneness. Begini Kak Trinity, begini. Menurut Malikil, yang lahir itu adalah Tuhan. Nah, menurut Anda yang lahir itu Tuhan apa bukan menurut Anda? Ini dulu diperdalam, ini dulu diperjelas, jangan melebar kemana-mana gitu. Yang lahir Tuhan apa bukan? Iya, Tuhan Yesus. Berarti sama dong. Kan yang lahir. Iya. Ini gimana Malikil? Dijelaskan. Jadi gini ya, memang itu iman kekristenan terdegradasi karena terjemahan. Kalau kita melihat dari original ya, Yunani, dari Hebrew, kalau dalam Hebrew yang lahir itu Ha-adon. Nah, kalau di dalam sejarah perjanjian lama dalam hal ini tanah ya, Ha-adon itu khusus. Tidak ada Ha-adon itu disematkan kepada manusia. Tidak ada Ha-adon itu disematkan kepada malaikat. Ha-adon di dalam tanah itu adalah khusus untuk Yod-He-Vav-He. Jadi yang lahir itu adalah Yod-He-Vav-He. Bapa itu Tuhan. Makanya kalau kita baca Aramaiknya, yang lahir itu Maria. Nah, bukan Maria ibunya ya. Maria itu adalah akronim. Akronim itu artinya kependekan, kepanjangannya Mar dan Yah. Mar itu adalah Tuhan penguasa, Yah adalah Yod-He-Vav-He. Jadi yang lahir itu adalah penguasa Tuhan, Yod-He-Vav-He. Nah, jadi buat orang kekristenan dengan bahasa Indonesia yang banyak korupsinya, memang akan terdegradasi secara iman dengan menyusupnya ajaran Tritunggal, Triteos, Unitarian, Seksi Yehova itu menjadi subur karena terlegitimasi oleh terjemahan yang amburadul, gitu loh. Silakan ditanggapi Trinity. Menurut Malikil, yang lahir itu adalah. Saya kurang tertarik kalau diskusi dengan perempuan soalnya rada kagak nyambung. Iya. Sebentar. Tadi kan
Yesus itu berdoa kepada siapa? Dan waktu jadi manusia? jangan ke situ dulu. Menurut Bro Malikil, yang dilahirkan itu adalah YHWH. Nah, menurut kamu yang dilahirkan itu siapa? Nah, ini dijawab. Lanjut. Yang dilahirkan itu anak Allah, anak Tuhan. Firman yang menjadi manusia. Iya, tapi tampaknya jelas ya, Bro Sejak Malikil semula ini kurang bersemangat kalau mesti debat atau diskusi karena dia sudah melawan tadi Yesus perempuan. berdoa kepada siapa? Itu dia nggak jawab kan? Enggak, ini sebenarnya masalahnya dia memang kurang berminat kalau berdebat dengan perempuan, Mbak Trinity. Itu kita udah tahu lama itu. Kita udah tahu lama itu, jadi kita respect, kita hargai Bro Malikil. Dan ini Tritunggal lain yang di bawah yang mau naik, kami persilahkan ya. Di sini kita sama-sama belajar aja. Gitu. Tapi kalau Bro Malikil mau menjawab, itu berdoa kepada siapa juga Boleh. bisa dijawab sih. Tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus, ya berdoa kepada dirinya sendiri. Kecuali ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus, ya bolehlah kawan-kawan beriman demikian, kawan-kawan Tritunggal, ya kan? Jadi ada hierarki itu. Jadi di sana bukan lagi Tritunggal, tapi Tritanggal, jadi Triteis. Karena diimani oleh Tritunggal, Kristus Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu bukan Yesus. Nah itu adalah Triteis. Nggak sesuai Alkitab kau. Nih, Yesus di Taman Getsemani berdoa kepada siapa? Kan sudah dijawab toh Mbak, Yesus itu berdoa kepada dirinya sendiri. Karena menurut Herdi ini, Yesus itulah yang tertinggi, otoritas tertinggi. Itu jawaban daripada si Herdi. Kenapa di Muslim pun tertawa kepadamu, Malikil. Mana ada berdoa? Kita tidak menertawakan. Dalam Yang namanya hati, diskusi nggak ada berdoa toh. sendiri-sendiri. Mana? Bro Malikil dijawab, dijelaskan lagi. Jadi berdoa, bersumpah. Contoh kita bersumpah. Orang kan bersumpah demi nama Tuhan. Kenapa demi nama Tuhan? Karena Tuhanlah yang paling tinggi. Jadi kita menggantungkan sumpah itu disandarkan kepada oknum atau sosok yang lebih tinggi dari kita. Nah kalau ada yang lebih tinggi dari Tuhan Yesus, berarti itu ada Tuhan yang lain. Tetapi di dalam Alkitab, itu bersumpah demi dirinya sendiri. Banyak itu ayatnya. Ya mungkin karena Tritunggalnya kurang baca jadi nggak tahu. Ya kan? Kalau saya mau sebut sesuatu itu banyak sekali. Jadi Tuhan itu datang sebagai guru. Ya di dalam Ayub 22 ya kalau nggak salah dikatakan di sana tidak ada moreh ya selain El itu. Jadi El itu adalah more kita. Nah, dan juga dikonfirmasi di dalam Matius 1 ayat 23, Tuhan Yesus itu bukan hanya El tapi HL. Nah, mungkin kalau Tritunggal di bawah hal-hal seperti ini kagak ngerti karena kan mereka biasanya dengan terjemahan LAI. HL itu adalah berbicara sang otoritas, sang El. Nah, di sorga di alam semesta ini tidak ada HL itu dua. Karena dia menggunakan definite HL itu adalah singular. Nah kalau Tuhan Yesus itu adalah HL, lalu bagaimana pula dia berdoa kepada yang lain? Tidak mungkin Tuhan Yesus berdoa demi bapak-bapak gereja. Ya kan? Ya kepada dirinya sendiri karena dia itu adalah Bapa. Ya. Kan tadi sudah saya jelaskan. Terminologi Bapa itu harus dipahami dari sudut pandang Alkitab. Saya sudah kasih contoh tuh pembanding pengantar. Iblis juga bapa. Kenapa iblis disebut bapa? Karena kejahatan dari iblis. Kenapa Abraham disebut bapa? Karena Kau itu sama kayak Pak Hatiri nggak sih? Dia kan mengatakan bapak iblis. Kamu sama Pak Hatiri sama atau beda?
Bro, kalau diskusi dengan perempuan ya kayak begini. Enggak, kamu tak pernah tadi hati enggak tertib. Mbak Trinity, coba agak tertib sedikit, jangan potong-potong kayak gitu karena nggak baik. Ya. Enggak, supaya kita nggak salah. Itu nggak baik karena begitu, beda lagi. Mbak Trinity. Ya biarkan Bro Malikil menyelesaikan narasinya. Supaya kita gitu. tahu, Kalau jangan nggak, sampai dia ini beda. Maksudnya dia ini kan bilangnya gini. nah ini ada United Trinity. Selamat sore. Selamat sore host, terima kasih banyak sudah dinaikin. Boleh nggak saya kasih satu pesan buat Malikil ini? Oh silakan, direspon statement-statement yang dari tadi juga boleh. Kita sama-sama belajar di sini abangku. Silakan. Saya cuma ingin kasih pesan buat Malikil. Malikil, ingat Malikil, hukumnya Malikil haram, hukumnya debat sama ibu-ibu gereja. Sekian, terima kasih. Waduh, Bang United Trinity ini kadang-kadang suka bener. Tapi Bang United Trinity ini Trinitas berarti ya? Bukan? Bukan, saya Malikil. Oh, abang J only. Mahaguru jual. Apa tuh bang? Ada Kalau bisa undang si Erben atau si Justin. Kalau itu begitu bro, atau ini kalau kalau si Erben atau si Justin. Saya masih kasihkan teri. Mbak Trinity, coba yang tertib sebentar. Langsung bungkam kau Malikil kalau Pak Erben. Ini Mbak Trinity sebentar ya. Ini Pak Lang, Parna, sore. Selamat sore Bang Host. Iya, abang dari non Muslim, Trinitas. Dari Tritunggal. Dari Tritunggal, mantap. Gimana nih Bang Malikil? Ada new player. Silakan, Ya, baik. Bang Elang, kalau ada yang mau ditanggapi dari statement-statement yang disampaikan tadi, silakan. Ya, jadi tadi sempat saya lagi ya. Jadi pernyataan-pernyataan Malikil ini ya, pernyataan-pernyataan ilusi gitu ya. Kenapa dikatakan tadi baptis dalam nama Yesus tadi katanya, sedangkan Yesus memberi perintah baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah sekarang kita ikuti para rasul membaptis. Dia mengikuti para rasul atau Yesus? Itu logika dasar dulu. Saya kasih pertanyaannya. Nah si Malikil kan meninggikan Yesus. Loh, perintah itu Yesus langsung tidak diindahkan, melainkan para rasul yang diikuti. Jelas formulasi yang diberikan Yesus itu. Ya, beritakanlah Injil kepada semua bangsa dan baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, Malikil ini menyimpang dalam nama Yesus. Nah, gimana jalannya nih host? Saya bingung ini. Silakan Malikil. Bang Malikil menjelaskan tadi dari original teks, dari KJV, dari Alkitab itu Alkitabi itu menjelaskan bahwa Trinitas yang memang agak dari LAI, tapi Bang Erlang barusan menyatakan bahwa Bang Malikil ini justru yang agak lain. Silakan Bang Malikil. Oke, jadi kan tadi saya sudah jelaskan baptisan itu apa, pengertiannya, esensinya apa. Nah, di dalam Matius itu yang dijadikan referensi sebagai formula doktrin itu kan sesuatu yang bukan berbicara tentang pengajaran, tetapi tentang baptisan. Ini. Lah kalau memang dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mengapa rasul-rasul itu tidak melakukan? Ya, jadi ada sesuatu yang harus digali. Nah, cara menggalinya seperti apa? Cara menggali ya memeriksa, meneliti semua original. Nah, contoh di dalam Matius, ya saya kasih contoh ya. Oke, di dalam Matius 28 yang dibaca harus originalnya, jangan baca terjemahannya. Karena pihak LAI sudah meremix
hal itu. Jadi yang dimaksud dengan baptisan secara esensi adalah kematian dan kebangkitan. Itu. Tapi kan orang-orang Tritunggal kagak ngerti apa itu baptisan. Mereka ya ngertinya baptisan dicelupin ke air atau dipercik, ya itu yang mereka paham. Padahal ada yang lebih esensi lagi, lebih dalam lagi soal itu. Matius 20 ayat 22. Tapi masalahnya orang yang naik ini kagak ngerti bahasa begini, bro. Ya kita lihat aja, mungkin nanti dia kalau dia tanggapi asal bunyi aja. Iya, mudah-mudahan bisa ya Bang ya. Apokrites de ho Yesus eipen. Ini Matius ya 20 ayat 22. Yesus eipen oidate ti aiteiste dinaste pein to poterion ho egomelo pinein eto baptisma. Tuh. Baptisma ho ego baptisomai baptistenai legousin auto dinameta. Nah sekarang kita lihat di dalam terjemahan ILAI Matius 20 ayat 22. Dalam originalnya itu ada 3 kata baptisan. 1, 2, di atas satunya lagi 3. Matius 20 ayat 22. Nah sekarang kita cek apakah ILAI jujur. Matius 20 ayat 22. Jadi ketidakjujuran ILAI membuat orang-orang Kristen itu jadi bodoh. Matius 20 ayat 22. Tetapi Kristus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan baptisan harusnya? Cawan baptisan yang harus kuminum, bukan yang harus, cawan baptisan yaitu baptisan yang harus kuminum. Tuh, tidak ada. Kata mereka, kami dapat. Nah, cawan di sini adalah apa? Maut, kematian. Nah, itu. Jadi baptisan itu secara esensial, shortnya adalah kematian dan kebangkitan. Sama seperti manusia juga. Ketika orang bertobat dan menerima Kristus Yesus, dia mau bersedia dibaptis, artinya dia menanggalkan kehidupan lama, mematikan kehidupan lama, dan menerima hidup baru bersama Kristus. Itu esensinya tetap sama. Tetapi terhadap Kristus, dialah yang membaptis manusia, menyelamatkan manusia dalam kematiannya. Dan dalam kebangkitan, dia memerdekakan semua manusia yang percaya kepadanya. Tapi di sini tidak ada kan? Nah itulah. Makanya kekristenan itu rata-rata tidak mengerti apa itu baptisan. Karena sajian dari ILAI tidak memungkinkan untuk orang Kristen mengerti apa itu baptisan. Gitu, silakan. Saya komentarin nih. Ini Anda tidak paham ya arti kata yang dikatakan oleh Yesus itu. Baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, ada relasi antara Bapa, ya, antara Anak dan Roh Kudus, ya. Karena Bapa ada di dalam Putra, ada di dalam Roh Kudus, ya. Roh Kudus ada di dalam Bapa dan Putra. Putra ada di dalam Bapa dan di dalam Roh Kudus. Artinya itu relasi yang satu. Makanya Yesus berkata kalau membaptis itu Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu hakikatnya Allah. Nah ini yang gak paham, dibedakan dia. Ya yang menderita itu memang Yesus. Ya itulah yang disebut Putra. Ya tanpa adanya Bapa tidak ada Putra. Ya yang sumbernya tadi. Ini gak paham. Yesus itu dilahirkan secara kemanusiaannya, tetapi secara roh dia adalah firman,
Ya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, firman ini ada di dalam Allah. Roh Kudus ini ada di dalam Allah, yaitu Bapa dan Putra. Ini relasi yang tidak bisa terpisahkan. Makanya Yesus berkata, baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya ulangi lagi Malikil ya. Ya, Bapa sepenuhnya ya ada di dalam Putra dan Roh Kudus. Putra ada di dalam Bapa sepenuhnya dan ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam Bapa dan Putra. Ini yang tidak terpisahkan. Makanya Yesus berkata, baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, artinya kalau membaptis itu ya memang memperingati kematian, betul. Saya tidak sangkal itu. Ya. Karena kematian Yesuslah ya dosa-dosa kita diampuni. Bagaimana yang roh ya, yang firman itu adalah Allah, bagaimana dia mau menderita? Bagaimana dia dibaptis? Kalau dia nggak mengambil rupa manusia. Artinya tadi relasinya, lihat tadi saya katakan, relasi sebelum berinkarnasi menjadi manusia. Relasinya ya. Nah, baru saya komentari. Kalau Anda membawa soal ayat tadi Bang, maaf, soal ayat tadi yang Bang. Iya, original teks, buka original teksnya. Silakan Bang, Ya. Saya sudah besar karena Bang. Oke, original teksnya saya buka. Ada kamu kan sering selalu membuka original teks, kesikit original teks. Oke, kita kenapa kamu lari dengan ayat Matius 20 ayat 22? Ya, oke. Ini saya buka layar saya. Saya bertanya di konteks inilah kamu lari di kemana-mana, lompat lagi kamu kemana-mana. Artinya kamu nggak sesuai dengan pendirianmu. Oke ya, bentar. Ini saya nggak ngerti bahasa Ibrani. Having gone there, describe all the nation baptizing that in the name, ini ya, name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ada Maliki ini. Ada dalam original teksnya. Maunya kamu menyangkal membawa original teks. Oh, tidak ada dalam original teksnya. Kan kamu selalu berkata seperti itu. Jadi bawa pakai original teks, nggak ada dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu yang mau saya buktikan dalam original teks. Ternyata saya buktikan ada loh Malikil. Kamu lari ke ayat yang lain. Oke, lanjut. Mungkin Tuan Moto yang mau melanjutkan, lanjut. Itu pertanyaannya direct tuh Bang, langsung ke Bang Malikil. Bang Moto lagi di bawah kebetulan. Ya, Jadi silakan. Seperti saya bilang di awal. Jadi saya sudah paham Tritunggal yang mana yang nyambung bicaranya, Tritunggal mana yang ngerti, tahu, berdiskusi. Saya sudah tandai satu-satu. Nah, model yang kayak gini ya memang harus siap podcast. Kita bicara helikopter, dia jelaskan durian. Jadi di sini berbicara tentang baptis. Baptis itu secara esensial adalah kematian dan kebangkitan. Jika mendasari iman Tritunggal dari baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya mungkin kamu nggak ngerti maksud saya. Nanti akan jadi pertanyaan, Bapa yang mana, ya, Roh Kudus yang mana, Anak yang mana yang membaptis kita dalam kematian dan kebangkitannya? Kan? Bukan Tritunggal menolak Yesus bukan Bapa. Lalu Bapa yang mana membaptis kita dalam kematian dan kebangkitannya? Seperti ayat yang saya bawa, Matius 20 ayat 23. Kristus harus mengambil sawan baptisannya, yaitu kematian. Nah, kalau kita disuruh dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, oke lah kalau ditanya anak, apakah anak yang membaptis Anda dalam kematian dan kebangkitannya? Iya. Lalu Bapa dan Roh Kudus, Bapa Roh Kudus yang mana yang membaptis manusia dalam kematian dan kebangkitannya? Itu tidak pernah mempraktikkan apa yang dikatakan di situ. Nah, ayat itu pun masih simpang siur juga ya. Karena ada dari teks-teks awal ya
seperti di dalam bukunya Eusebius, di situ dikatakan baptislah dalam namaku, ya. Tapi nggak apa-apa, karena saya percaya Tuhan itu sanggup mengubah kutuk jadi berkat, ya. Nanti kalau memang dibutuhkan, diperlukan, kitab mana, buku mana yang menuliskan baptislah dalam namaku, itu di dalam bukunya Eusebius ada. Tetapi yang menjadi problem di sini, jika memang di situ baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kalau Bapa ditolak sebagai anak, Roh Kudus ditolak sebagai anak, kan jadi pertanyaan, Bapa dan Roh Kudus yang mana yang membaptis manusia dalam kematian dan kebangkitan? Seperti yang tertulis, contoh di dalam Roma 6 ayat 3. Ini ya. Oke. Kenapa saya kurang menanggapi orang seperti ini, bro? Karena ya saya sudah sangat sering diskusi dengan mereka, jadi kagak nyambung. Iya, Roma tapi 6 ayat untuk 3. pembelajaran audiens saja bang, 1.100.000 yang memandang, silakan. Osi yang meminta. Roma 6 ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ini loh kematiannya. Jadi kalau baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, oke, Tritunggal kan percaya anak itu Yesus. Nah, Bapa dan Roh Kudus yang mana? Kalau Bapa dan Roh Kudus itu ditolak sebagai Yesus, lalu Bapa dan Roh Kudus yang mana? Yang dalam kematiannya. Itu secara esensial baptisan adalah kematian dan kebangkitan. Tapi kan masalahnya Allah nggak ngerti ya. Silakan. Mudah-mudahan ini sekali ini dia mengerti. Kita sapa dulu nih Bang Leren. Bang Leren, selamat sore. Oke, ya kita sambung aja. Bang Elang, silakan. Ya, baik. Ya. Tadi katanya memang baptisan itu yang mati Yesus, ya. Itu artinya kalau kita dibaptis dalam kematian dan dibangkitkan, itu arti dari baptisan. Yang melaksanakan adalah Yesus itu sendiri. Saya tangkap poinmu. Artinya Yesus selalu mengatakan, aku diutus oleh Bapa. Ya, aku diutus oleh Bapa dan pekerjaan Bapa lah yang kuhendaki. Ya, yang adalah firman tadi yang diutus oleh Bapa. Lalu Roh Kudus di mana? Rohnya Yesus dan rohnya Bapa. Ini tadi kan saya sudah kasih relasi yang kuat, satu. Makanya dikatakan baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kalau tentang kematian, nggak mungkin Yesus nggak mungkin Bapa jadi manusia lagi atau Roh Kudus jadi manusia, kan sudah diutus firman-Nya menjadi manusia dalam satu relasi. Memang betul pengertian baptisan itu kita dibaptis dalam kematian dan bangkit dan hidup kembali dengan kebangkitan Yesus. Bukan berarti kamu bilang baptis dalam nama Yesus, tidak seperti itu. Nah, oke. Saya bawa Kisah Para Rasul 19 ayat 4-5 supaya kamu paham tentang baptisan. Nah, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian dari padanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Oke, baik. Nah, artinya murid-murid ini kan sudah diperintahkan oleh Yesus. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia, katanya. Ya, Injil itu siapa? Injil itu apa? Kabar baik, keselamatan yang dibawakan oleh Yesus tadi. Oke. Nah, sekarang mereka kan fokusnya memberitakan Yesus. Memberitakan Yesus tentang penebusan, kematian, kebangkitan, ya, ajaran perintahnya. Lalu para rasul membedakan. Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes, ya, dan Yesus memerintahkan untuk membaptis. Nah, murid-murid supaya tahu, bukan dibaptis dalam nama Yohanes, baptis dalam nama Yesus. Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes loh, Malikil. Jadi hanya tahu itu Yohanes Pembaptis.
Nah, untuk membedakan itu, dibaptis dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus itu apa perintahnya? Baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Murid-murid ini fokusnya pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Anda biar paham, Anda tadi nggak paham juga, di sini saya menerangkan. Ya, fokus para murid, ya, rasul-rasulnya memberitakan Yesus tentang perintahnya, tentang ajarannya. Nah, apa perintahnya? Baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, apa ajarannya? Ajaran kasih, tentang berdoa segala macam. Nah, apalagi tentang kematian Yesus, kebangkitan. Itu yang diberitakan para rasul. Anda lari kemana-mana, saya ikuti alurmu. Kamu bilang saya nggak paham, saya paham itu. Makna dari mati dan bangkit dengan Kristus. Bukan berarti karena Yesus yang melaksanakan kematian, dibaptis dalam nama Yesus, ini salah kaprah ya. Sedangkan sudah itu suatu relasi tadi saya katakan. Aduh, nggak mudeng juga kamu Malikil. Ya, lanjut. Iya, silakan Bang Malikil. Ya, sekali ini lagi ya. Siap Bang. Mau abang mau maghrib apa gimana Bang? Iya, saya mau sholat bro. Silakan Bang. Ini ya. Jadi yang saya bahas ini esensi dari baptisan. Jika yang diklaim dicomot Tritunggal, Matius 28, kita buka dulu ya, Matius 28 versi LAI. Matius 28 ayatnya 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa murid-murid tidak mengulangi hal ini? Kenapa murid-murid langsung menyebut Yesus? Karena murid-murid tahu bahwa Kristus Yesus itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Makanya tidak satupun murid-murid membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ada itu hanya dalam nama Yesus. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di sini kan saya sudah jelaskan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jika anak saja yang diimani yang membaptis kita dalam kematian dan kebangkitan, lalu Bapa dan Roh Kudus mengapa ditaruh di sini? Jika Roh Kudus dan Bapa, ya. Jadi esensi baptisan adalah kemerdekaan, ya, kematian dan kebangkitan, kemerdekaan. Nah, Bapa yang mana yang membaptis dan memerdekakan kita? Roh Kudus yang mana yang membaptis, ya, dalam kematian dan memerdekakan kita, yang olehnya digunakan di dalam ayat ini sebagai referensi dalam baptisan. Itu kan menjadi pertanyaan. Jika anak ditolak sebagai Bapa, lalu Bapa mana yang membaptis kita dalam kematiannya? Jika anak ditolak sebagai Roh Kudus mana yang membaptis kita dalam kematian? Karena di sini menjadi rujukan adalah baptislah. Baptislah mereka dalam nama. Nah, kan sudah dijelaskan, tidak ada murid-murid yang membaptis dalam nama ini. Nah, nih saya kasih ayatnya. Di dalam Kolose, Bapa sendiri yang membaptis kita dalam kematiannya dengan darahnya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Kolose 1 ayat 12 sampai 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dia, ini pronoun ya, dia, kata ganti Bapa. Dia telah melepaskan kita. Dia Bapa telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi dia Bapa itu yang melepaskan kita, yang membaptis kita
Ya, dalam kematiannya dijelaskan dia. Di dalam dia pronoun dari Bapa, kita memiliki penebusan kita dengan darahnya, yaitu pengampunan dosa. Nah, kenapa di sini tidak ada? Ini kan terjemahan LAI. Dalam originalnya itu ada. Ayat 14, Kolose 1 ayat 14, kita coba buka ya. Oke, nah itu Bapa. Nanti Allah saya juga tunjukin. Oke, Kolose 1 ayat 14. Tapi masalahnya Elang ini kagak ngerti. Tadi dia sudah bilang Hebrew, dia nggak ngerti Hebrew. Bukan Hebrew, itu Yunani. Jadi bunyinya ya, yang penting ini bisa didengar, sekalipun kagak nyambung. Sebenarnya sih agak apa ya? Tapi nggak apa-apa lah buat penonton mungkin ya. Kolose 1 ayat 14 ya. Di sini Ini abang buka dari Textus Receptus. Ya, mantap. Exomenten apolutro sin dia to aimatos, itu darah. Aimatos auto, darahnya. Jadi Bapak punya darah tuh di Kolose 1 ayat 14. Jadi kita dibebaskan oleh Bapa dengan darahnya. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita dengan darahnya, yaitu pengampunan dosa. Bapa yang melakukan, Bapa yang melayakan. Oke, nah itu Bapa. Sekarang Allah. Allah di sini di ayat 21 juga kamu. Jadi Allah Bapa Tuhan yang membaptis kita dalam kematiannya ada, bisa dibuktikan dengan ayat Alkitab. Kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya, nya itu kata ganti pronoun dari Allah ya, dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nya itu harus diketahui, nya itu satu singular ya. Singular-nya itu tidak plural, nya itu singular. Jadi orang itu berdosa kepada Allah. Allah itu yaitu nya. Jadi kalau Tritunggal ditanya, Tritunggal itu berdosa kepada siapa? Bapa, Anak, atau Roh Kudus? Bingung mereka jawabnya. Kepada Bapa, Tuhan Yesus yang menebus. Kepada Anak, Bapa yang merancang. Kepada Roh Kudus, nah itu bingungnya di situ. Tetapi nggak ada manusia itu berdosa kepada mereka. Jadi memusuhinya, berdosa kepadanya, singular. Memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya, nya merujuk kepada Allah. Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmaninya. Nah, tapi di sini kan disisipi kata Kristus, padahal tidak ada kata Kristus. Sekarang diperdamaikan Allah di dalam tubuh jasmaninya oleh kematiannya, kematian Allah. Tuh, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Nya merujuk kepada Allah itu. Kita lihat originalnya ayat 22. Apakah ada kata Kristus? Ayat 22. Kolose, ya saya sudah buktikan satu-satu. Tapi kalau Elang nggak terima ya nggak masalah, itu kan iman dia. Karena memang orang itu digiring untuk menolak Alkitab. Nah itulah antikristus. Kolose 1 ayat 22 ya. Ayat 22. Oke. Ayat 22, apakah ada kata Kristus? Oke. Nah, ini ayat 22 ya. Kolose 1 ayat 22. Oke. Ni de apokate laksen en ya en to somati tes sarkos auto. Di dalam tubuh dagingnya, harusnya sarkos, dalam tubuh dagingnya, bukan di dalam tubuh daging Kristus. Tidak ada Kristus, tidak ada Mesias, tapi autonya ya.
Dia tou tanato paras tesai himas hagios kai amomos kai anenkletos katenopion. Jadi dalam kematiannya siapa? Allah itu sendiri. Nah, dalam varian teks manapun itu tidak ada kata Kristus. Jadi kata Kristus di situ memang murni made in LAI. Contoh di dalam Nestre Alan. To somati te sarkos auto. Jadi di dalam tubuh dagingnya. Ya. Tubuh kedagingannya, tubuh jasmaninya, bukan Kristus. Kalau di sini kan dalam tubuh jasmani Kristus. Tapi di situ tidak ada kata Kristus. Di situ ada kata auto. Nah, itu dalam Nestle Alan. Dalam Westcott juga demikian nih. To somati te sarkos auto. Jadi tidak ada Kristus. Dalam varian teks apapun itu nggak ada. Saya sudah periksa satu-satu. Ya, untuk menghemat waktu. Ya, ini hanya memang made in LAI. Kenapa demikian? Ya, penonton sudah tahu apa yang saya ingin katakan. Ada suatu konspirasi yang ingin melegitimasi suatu doktrin. Jadi ini adalah bentuk suatu penyesatan oleh lembaga Alkitab. Silakan Elang. Kalau kamu bisa buktikan, kamu buktikan bahwa Bapa Allah itu tidak membaptis dalam kematian. Kamu buktikan secara tekstual kalau bisa. Iya, karena ada Bang Elang, karena ada kata sisipan tadi Kristus di tengah-tengah ayat itu, kalau bisa dijelaskan Bang, silakan. Ya baik, ya. Kristus itu kan dikatakan tadi himself itu kan kata ganti menunjukkan Kristus. Ya, kita buka. Autos tadi ya di ayat ke-20 pun juga dikatakan Kristus. Ya, di ayat ke-20 saya bacakan, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini dirinya ini kan Kristus ini ya, nya ini ya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kristus ini di sini itu kata gantinya menuju kepada Kristus. Kristus itu kan artinya yang diurapi, ya Malikin ya, yang diurapi. Artinya yang diurapi itu Mesias juga. Kristus itu kata ganti himself tadi. Saya buka dulu ya. Nah, saya buka. Ini Malikil kalau nggak ada kata Kristus berarti bukan dia. Itu bisa dikatakan kata ganti ya. Bentar. Nah, di ayat ke-20 ya 20 bentar saya bentar dulu nanti saya merujuk. Ya, bentar sabar Malikil. Saya buka ya. Oke. Originalnya ya. Kita lihat Iya, original. G20. Nah, ini mantap. Satu botol aqua kalau ada. Bentar. Bang Tadi Malikil. ada Kristus, 1 Yohanes 1 Kolose tadi ya. C1 E2. Iya, oke, baik. Ya. Bentar sabar ya. Sabar. Ya. Oke. Jadi di ayat 20 saya bacakan dulu ya. Kasih dekat mana kata Kristus. Bentar, saya baca dulu ayatnya yang apa. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh Kristus. Ya, oke, salib Kristus kita buka. Ini autos juga. Bentar dulu ya. Salib Kristus. Bentar, Evans. Saya sudah cek nggak ada. Bentar dulu sabar Bang Rikil. Bukan, saya sudah pelajari kok. Udahlah, gak usah buang-buang Nah, waktu. ini autos, ini ya. Ini autos. Bentar. Ini autos tadi kan kamu baca autos itu kan? Nah, ini autos. Itu himself, kata ganti menunjukkan ya, kata ganti dia ya. Ini autos. Ini kenapa nggak ada kamu bilang ini? Ya? Kata
Ini. Loh, memang nggak ada, itu menunjukkan kata ganti, menunjukkan kata Kristus, Malikil. Anda paham nggak? Anda paham nggak ini saya katakan? Ini kau bilang nggak ada autos, ini ada. Ini autos. Yang dicari Kristos, Bang. Kristos. Nah, bukan. Itu Kristos itu kan kata ganti himself. Ini dia, himself. Samanya itu artinya nya. Ya. Ini himself. Nah, kalau kita pencet ini, ya, bentar dulu. Autos ini strongnya, keluar. Ini kan autos. Nah, ini personal pronoun. Ya, apa tuh personal pronoun? Kita buka aja, ya, biar supaya saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggrisnya. Oke ya, karena saya. Iya, tadi Bang Malikil mengatakan bahwa itu merujuk ke nyanya itu ke Allah. Iya, Bang Malikil ya. Oh, enggak, gini. Nah, tengah. Oke. Kata ganti pribadi, pronoun, kata ganti pribadi. Ya, kata ganti pribadi yang menunjukkan Kristus tadi. Nah, oke, ini dia. Bentar. Autos ya, autos. Nah, autos. Apa itu kata ganti pribadi? Bisa dia definisinya self, ya, he, she, ya. Nah, untuk kata ganti. Ya, baru dia bisa. Bentar, ini dia, ini kata gantinya, penggunaannya. Bentar, ini dia, dari dia, mereka juga bisa kata gantinya, kepadanya bisa, ya. Nah, itu kan kata ganti, sudah digantikan dia. Artinya, ya, Kristus itu nya tadi, ya, Malik. Menunjukkan Kristus, ya, bukan Bapa. Lalu saya tanya tadi bahwa bagaimana Bapa yang mati, Allah yang mati. Nah, ini berbalik lagi nanti bumerang sama kamu. Di atas kayu salib Yesus berkata, ya Bapa, ya, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Ya, kalau dia Bapa, ngapain dia berkata seperti itu, Malikil? Lalu dia berdoa di Taman Getsemani. Biarlah cawan ini, ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu di hadapanku, tetapi jangan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Nah, ini bagaimana, Malikil? Ya, kalau Yesus adalah Bapa yang mati, kamu katakan, ini berbohong dia ini. Yesus ini kau buat. Berbicara sendiri, ilusi kamu buat. Nah, inilah penyesatanmu tadi. Sudah jelas-jelas semua Alkitab menjelaskan, ya. Yang firman itu adalah Allah, ya, yang diutus menjadi manusia. Nah, dalam pemberitaan kelahirannya, ya, di Lukas 1, ya, bentar, saya buka dulu Lukas 1 ayat. Ini kurang main juga cara membaca Alkitab Malikil ini, ya. Ya, Lukas 1, kelahiran Yesus, ya. Ya. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, ayat yang ke-26, Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota. Ini Allah, ini Bapa, ya, menyuruh malaikat menjumpai Maria. Nah, lalu di ayat 31, ya, di 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, anak laki-laki inilah yang bernama, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, dia Yesus disebut anak Allah, ya. Lalu Maria bingung, ini saya belum bersuami, kenapa saya bisa mengandung? Nah, dijawab oleh malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menanggi engkau. Artinya apa di sini? Ya, Allah yang adalah itu Bapa, baru ada di situ Yesus yang dikandung, yang bernama Yesus, yang dikandung firman. Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia, dan ada juga Roh Kudus. Ada Bapa, di dalam kelahiran. Nah, di dalam pembaptisan kamu sendiri sudah mengetahuinya. Ya, suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, Yesus yang adalah firman yang telah menjadi manusia dibaptis.
baru Roh Kudus seperti burung merpati. Ini semua Tritunggal tadi. Makanya Yesus memerintahkan tadi, baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa? Ketiganya punya relasi yang kuat, satu, yaitu Allah. Contoh begini, kalau kita menjelaskannya, Allah itu siapa? Loh, gak bisa kita terangkan Allah itu bagaimana. Nah, lalu bagaimana Allah itu? Allah itu punya rohnya, hidup. Dikatakan omnipresent, Allah hadir di Amerika, Allah hadir di Indonesia, tidak dibatasi dalam ruang dan waktu karena dia hidup, roh. Nah, yang kedua, bagaimana Allah menciptakan dunia ini? Dengan berfirman, sesuai dengan di kitab Kejadian. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, terang itu jadi. Jadi kita bisa jelaskan Allah itu menciptakan bumi dengan firman. Berfirman itu kata kerja. Lalu kata dasarnya adalah firman. Nah, Allah yang bersama dengan firman-Nya dan bersama dengan rohnya, satu kekal abadi, tidak terpisahkan. Itulah yang bernama Allah Elohim. Jadi bisa dijelaskan Allah itu. Allah itu hidup karena ada rohnya. Yang ayat kedua, roh Allah melayang-layang di samudera raya. Yang ketiga, Allah berfirman. Dengan firman-Nya menciptakan alam semesta. Jadi itulah Tritunggal tadi. Nah, saya bawa kamu ke dalam Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada kesaksian di surga loh. Di surga lagi. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, ini misteri yang satu ini tidak bisa dijangkau oleh manusia. Allah lah yang bisa menyatakannya. Ya, Allah yang bisa menyatakannya. Begitu Malikil. Wah, dibawa ke 157 Bang Malikil. Itu kalau kita dibuka Sinainya tuh agak seru tuh. Silakan Bang Malikil. Bro Host paham nggak? Dia bicara apa? Tadi dia menyatakan Kristusnya itu ke Kristus. Itu sebenarnya nggak ada tulisannya dan dilarikan ke 157, 1 Yohanes 57. Kristus itu kata gantinya, Bang, kata gantinya. Kristus itu kata gantinya. Iya. Jadi kata ganti itu ada yang mengawali contoh pronoun. Kalau itu semua kamu balikin, itu ujungnya berakhir ke sini, ke Bapa. Di ayat 12 tuh. Bisa kamu cek langsung. Berakhir ke sini, ke Bapa. Jadi Bapa itu yang telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Jadi dia Bapa yang melepaskan kita. Dia Bapa menebus kita dengan darahnya, yaitu pengampunan dosa originalnya. Kembali ke sini ke Bapa. Itu pronoun dari Bapa. Nah, ayat 20 kamu seolah-olah nantang. Itu Malikil ayat 20 ada Kristus kah? Nah, saya sudah cek. Kata-kata Kristus. Jadinya di sini merujuk kepada Bapa yang di atas. Allah Bapa dalam hati dan pikiran. Gak ada kata Kristus kok. Di mana ada kata Kristus? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmaninya, bukan Kristus. Nya di situ merujuk kepada siapa? Kalau kembali ya kepada Bapa di ayat 12. Karena Bapa yang memerdekakan kita, melepaskan kita. Itu loh. Nah itu loh Bro Host, karena saya sudah buktikan dari memang Bapa Elohim yang membaptis kita manusia dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi Bentar, bukan saya mau tanya nanti. bentar Bro, bukan kemanusiaannya. Ya, bukan kemanusiaannya. Jadi dan memang Tritunggal itu kagak ngerti manusia itu apa, belum final pengetahuan Tritunggal karena mereka itu lebih percaya kepada Bapak Gereja. Buatlah baguslah kamu belajar lagi lebih giat supaya kamu tidak gampang dikadalin oleh terjemahan-terjemahan yang menyesatkan. Di sini tidak ada salib Kristus, tetapi diperdamaikan oleh darahnya sendiri. Ini nih, saya kasih ayatnya ya. Darah kan aimatos nih. Aimatos
tou haimatos, tou stauro, ya, stauro, haimatos, auto, oleh darahnya, bukan darah Kristus, ya, darahnya sendiri, itu loh. Jadi benarlah kata Alkitab bahwa orang yang mengandalkan manusia, ya, dalam hal ini Bapak gereja, teolog modern, itu pasti botol. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan pasti dibawa ke dalam pemahaman. Lanjut Tuan Moto. Ya, saya mau bertanya sama dua orang sekaligus. Yang pertama, saya mau tanya sama Herdi, ada nggak murid-murid Yesus itu memanggil Yesus itu Bapak? Gitu. Oh ada. Ini satu. Saya langsung jawab aja ya. Iya. Saya langsung jawab. Saya langsung jawab. Nomor dua. Saya mau tanya ke Elang. Tadi membawa kejadian 1, 2, 3 sebagai bentuk penguatan. dari dia ketawa dulu, dia pasti harus jawab ini. Sebagai penguatan. Kamu jangan ketawa, itu ada dasarnya. Iya. Jangan meremehkan. Nanti saya tanya balik kamu. Tadi dulu jangan ketawa dulu. Santai, kita santai di sini. Iya. Kita diskusi santai aja, sorry. Iya, santai. Silakan Bang Moto. Iya, jadi 1, 2, 3 gitu kan. Kejadian 1, 2, 3 itu penguatan. Di sini ada, sebentar. Di sini ada ilah, ya kan? Ada roh, ada firman kan? Betul ya? Sebagai penguatan. Saya cuma pengen nanya. Saya pengen nanya di sini kan masalah firman itu nomor 3 ya, firman ya. Dia kan menggunakan kata ini sebentar. Nah, di sini menggunakan Vayomer Elohim Yehior wa Yehior. Nah, Yesus itu Amar Elohim apa Dafar Elohim? Oke, saya jawab sekalian ya, dua pertanyaan itu. Nanti setelah jangan ini buat hitung satu, buat Tuhannya satu, Jadi jangan iya, tapi nggak apa-apa. Saya juga jawab dua-dua. Jangan Malikil itu untuk saya. Kamu jawab aja. Di mana murid-muridnya memanggil Bapak itu aja. Iya. Ini di dalam satu Petrus. Pak Hos besarkan layar saya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Dan kata Rasul Petrus, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Jadi Petrus menyebut Yesus yang adalah hakim sebagai Bapa. Itu 1. 2 aja ya, karena 2 saksi itu suatu perkara itu sah. Tapi keduanya saya bawa dari originalnya, bro. Dalam Efesus 3 ayat 14. Efesus 3 ayat 14. Jadi Paulus berdoa kepada Bapa Tuhan Yesus Kristus. Bentar ya. Efesus 3:14. Tauto karin kamto ta gonata mo proston proston patera to kirio hemon Yeso Kristo. Berdoa kepada Bapa Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Itu loh. Nah, kalau kenapa saya nggak bawa terjemahan? Karena dalam terjemahan sudah diremix hanya sampai kepada Bapa, tidak ada sampai kepada Yesus Kristus. Efesus 3:14. Nah ya, itulah sebabnya aku Nah, diremix kepada Bapa Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Harusnya demikian. Nah, soal kejadian saya jawab sekalian ya.
dalam kejadian 1 ayat 3 di situ saya konversikan ke dalam Septuagint ya. Kalau di dalam perjanjian Epen baru itu, bukannya daftar itu Epen itu, aduh. nah makanya bukan begini bro, saya konversikan kan di dalam perjanjian baru itu hologos menjadi syarat. Iya. Nah di sini kai Epen Epen Hotheos bukan hologos. Iya, Jadi makanya. cocokmologinya kagak nyambung. Itu maksud saya. Saya mau ngasih tahu tuh cocokmologinya kagak nyambung karena di sini bukan hologos tapi Epen Hotheos. Oke lanjut. Ya itu jawab Tritunggal. Oke, baik. Siap. Ya baik, inilah malikil kebingungan ya. Kalau dalam perjanjian lama itu kan bahasa Ibrani. Kalau di dalam perjanjian baru itu bahasa Yunani. Kalau firman dalam bahasa Ibraninya adalah dafar. Saya buktikan. Ya. Itu kan kata kerja. Wayomer, berfirmanlah. Bentar. Mazmur kabar ya 33 ayat 6. Sabar bang, kita sambil ngopi kok. Dan khusus Bapak itu. Tapi sebenarnya saya mau bantah sih, tapi ya sudahlah. Bentar dulu. Ini kayak lebih seru nih. Jangan tertawa-tawa Malikil. Kamu kan mau mengatakan dalam bahasa Ibrani itu apa? Itu kan kata kerja ya. Malikil payah nih. Ya. Mazmur oleh tenang, firman. Bang Elang, tenang. Ya, kalau bahasa Indonesia oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Ya, kita buka dia di original teksnya. Ya. Salvation, bentar. Dapar dia di sini. Taruh saya cari. Bentar, ayat 33, bentar dulu. Bentar, sabar ya. Kalau nggak ketemu bilang bang, kita biar kita bantu cari. Sudah pernah ketemu. Perasaannya yang ditanya Sefer Beresit kan, kok larinya ke Mazmur? Biarin nggak apa-apa. Oh ya, baik. Wah Beresit tidak sanggup menjawab, jadi harus ke Mazmur. Ini Herdi juga pertanyaannya ini jangan dijawab dong. Tadi pertanyaan buat Herdi juga soalnya harus mengedukasi. Udah saya bantu buka Mazmur. Bentar. Kemarin kita diskusi itu, bentar. Bentar dulu, bosa dulu. Udah saya bantu. Nih, Mazmur 33 ayat 6. Oke ya, kita buka ya. Udah saya bantu. Saya konversikan ke Yunani nih. Biar cocokmologinya masuk. Ya, Mazmur 33 nih ayat 6. 3, 4, 5, 6. To logo. Loh kok logo? To kurio. Kok logo bukan hologos? Ini gimana ini? Ayat 6 nih. Oke, tunggu bentar. Mazmur tunggu apa? Ini bentar ya. Saya salah buka nih. Bentar. Oh salah, oke lanjut. Buka. Iya, coba dibuka. Itu Pak, itu yang kamu buka Pak. Oh itu strongnya dibuka. Buka strongnya. Oh buka strongnya. Oh itu buka 35. Strong numbernya. Oke, 3588. Tidak, kamu pencet aja, jangan lari Malikir. Iya udah ini 3588. Nah, nih 3588 ho heto. Definite artikel. Terus kemana lagi tuh? Kamu kok lari Malikir? Ini kamu buka, kamu kembali ke Mazmur 33 ayat 6 tadi. Aduh. Oh ya udah Kamu ini. kembali. Oh logo. Oke. Logo itu strongnya 4 di bawahnya, pencet. 4 di bawah ini. 4151 pencet itu. Itu strongnya nomornya. Itu breath 4191 itu breath. Iya. Itu beda lagi. Strong numbernya yang 356 tuh. Oh, 3. Ini pneumatik. Yang di atas ya 3.
sorry, saya nggak nampak. 35. Strong numbernya di atas 35.6. Itu. Aduh, Malikil kamu dengar yang di atasnya. Aduh, kamu jangan lari-lari. Aduh, Bang Ardi, Bilang ini. di atasnya. 35.6. 35.6. Pencet. Oke, Pencet 35.6. Pencet. Kok miring kamu? Iya. Enggak, nanti Tuan Moto ajarin itu enggak. nominatif, datif, akusatif. Malikil, saya hendak Vokatif. kamu bukakan itu 35.6 logos, oke? Ya, oke, buka, terus. Kok, aduh, kamu kok lari yang ke sini? Coba, udah. Itu kan nanti ada. Ya, oke, udah. Jangan lari-lari. Layarmu bagus. Ini Itu ini bagus. Lo geser ke sana dulu. Bentar dulu, saya saja yang buka. Bentar dulu ya. Kemana? Ini dia lari nih ya. Nih. Bentar. Lagi kemana? Bentar kamu. Nah, itu logos ya. Nah, itu logos kan? Bentar dulu. Tahu tadi. Bentar, geser kemari. Award. Tunggu, geser lagi kemari. Bentar. Itu kan mengatakan logos ya. Dia kan yang firman tadi itu logos. Toyos itu kan logos. Sama nggak itu Malikil? Toyos tadi. Logos dengan. Waduh, logos kamu dengan, udah itu logos kan? Logos tidak itu? Iya, logos ini terus Berhubungan nggak? berhubungan. Kena kamu Malikil. Yang adalah Mazmur 33 ayat 6 tadi yang kamu katakan tadi, Toyo itu kan logos. Itu masih dalam konteks bahasa Ibrani nih loh. Apa itu Toyo? Saya baru dengar Toyo. Tapi kita tadi katakan firman. Bentar. Aduh. Kan logos, dia merujuk logos kan. Itu word itu kan firman kan. Word tadi yang kita pencet tadi strongnya. Ya. Terus yang tertulis itu logo atau logo? Ini word ya. Toy ini itu kan merujuk kepada firman logos kan. Benar nggak itu? Nah, iya, ini tertulis logos atau logo? Kan itu kan bahasa Ibrani Maliki. Gini. Coba kembalikan ke saya deh. Coba. Oh, bertanya saya. Bukan itu pertanyaannya gini. Dibesarin host. Kita cuma punya waktu 5 menit soalnya mau menjelang maghrib. Ya, nomor 3 nih. Kan kata firman nih. Jadi kan Tritunggal terbentuk dari sini ada ilah, ada roh, ada firman. Setuju ya? Nah, kata firman di sini kalau kita lihat di dalam Ibrania, ini kan udah kata amar nih. Bentuk perintah. Vayomer Elohim, Yahior, wa Yehior, ya kan? Ini gunakan kata apa? Kata dasar itu amar, ya. Kata amar itu pasti dalam bentuk perintah. Nah, pertanyaannya, Yesus itu amar Elohim atau dafar Elohim? Kalau kita lihat kan kayak penhoteos, geno deto pos kai egeneto pos. Nah, di sini kan menggunakan kata epen. Sebabnya kalau kita lihat di dalam Yohanes 1, bentar. Biar cepat. Yohanes 1 nomor 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, dia menggunakan kata apa sih? Firman ini Beresit hayah dafar. Dia menggunakan dafar. Bukannya tadi amar. Nah, kalau kamu menggunakan Kejadian 1 nomor 3, mentang-mentang di situ terjemahnya firman, lalu kamu cocok logikan. Mentang-mentang itu firman, lalu cocok logikan bahwa itu ada Allah, ada roh, dan ada firman. Kamu tanpa melihat teks aslinya, makanya saya akan menanyakan dan amar itu apa? Kenapa Yesus disebut dengan dafar Elohim, bukannya amar Elohim? Itu lanjut. Ya pokoknya sama firman, udah cukup itu jawabannya. Pokoknya sama firman. Woi, Tritung woi. Jo diam dulu, minggir dulu. Wakili, pokoknya sama firman, udah. Oke, ya tadi sudah dibuka ya. Tadi Mazmur 33 ayat yang ke-6 ya. Dabar ini saya buka dabar ya. Dabarnya bukan, benarnya apa jawab apa? Udah lah lanjut. Itu diskusi dengan mereka begini. Udah nggak apa-apa, jangan dipaksain.
Bentar dulu. Udah, Masmur. bro host, saya Masmur, izin turun kan? ya, lanjut kawan-kawan. Mau Bentar mandi dulu, bentar. Jangan lari kamu, jangan lari. Aduh, kamu jangan lari. yang muslim maghrib dulu. Bang Malikil kan belum maghrib, gantian dulu sama yang muslim. Saya kalah bro host, kalah. Saya menyerah dengan Oh, siap. Padahal tadi voting di bawah menyatakan bahwa Bro Malikil ini menang, Bang, votingnya, Bang. nggak apa-apa. Penonton saya ya. Oke, siap. Bang Malikil. Buat bro saya. Cepat Siap. blank saya, cepat error. Nanti tensi lah, asam lambung pula. Siap. Ini Siap. Oh, beliau langsung turun. Tapi makasih waktunya, Bro Malikil ya. Gimana? Mau diteruskan Bang Elang dengan Bang Moto? Tapi Bang Moto bentar lagi maghrib nih. Gimana Bang Elang? saya apakah dulu? Saya balikkan dulu. Silakan, Ya, itu tadi ya Mazmur 33